Tembakau merupakan salah satu komoditas terbesar di negara Indonesia. Di beberapa daerah Indonesia, banyak yang identik dengan tembakau. Salah satunya di Desa Gladaksari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pameran rokok di Jakarta karena dari sisi kesehatan dinilai merugikan masyarakat luas. Mereka juga menegaskan penolakan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang dijadikan target pasar rokok terbesarnya. Benar, seperti yang kita ketahui, hasil utama dari tanaman tembakau adalah rokok. Menurut ilmu medis, rokok memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Perkenalkan, nama saya Eko, salah satu petani tembakau di lereng Merbabu, tepatnya di Kecamatan Gladaksari. Ya, bisa dibilang kesehariannya menjadi petani tembakau. Di musim kemarau ini seperti ini. Kalau untuk musim hujan, mayoritas petani tembakau di sini di ladangnya udah habis, jadi ditanamin lagi kembali ke tanaman sayur. Kalau saya sendiri yang atas nama sendiri ya, Bapak itu udah dari 2009. Kalau yang dulu itu sebelum 2009 ikut kemitraan tuh pakai nama Bapak yang di atas. Tuh. Berarti sebelum menikah orang tua juga Udah tanam tembakau. Kalau yang udah tunas kayak gini 15 hari pasti udah keluar kayak gini Tunasnya, akar-akarnya. Udah berani tanam. Kalau yang masih belum ada warna putih itu belum berani kalau mau ini Tanamnya. Kalau yang di atas yang waktu mendelik nanti berulang kali saya itu dari mbah-mbah saya udah menanam tembakau. Bahkan perkembangan zaman untuk kita tanam belum seperti sekarang. Dulunya memang hanya beberapa batang aja bagi perorangan itu tanam tembakau. Tapi kalau pada saat ini udah ada perkembangan ataupun kemajuan peningkatan sebagai petani tembakau, satu orang itu bisa tanam 1.000 sampai 2.000 batang. Sebagai tanaman pokok bagi petani di sini, bahkan bisa dikatakan sebagai ada tanaman tumpang sari itulah cuma numpang aja. Jadinya yang difokuskan adalah tembakau. Ini sudah kering ini namanya. Ini tembakau itu yang dihasilkan sama petani-petani itu kan yang penghasilannya lebih besar itu tembakau itu, yang buat kebutuhan pokoknya itu tembakau itu. Mayoritas masyarakat di Desa Gladaksari ini juga sangat bergantung dengan tembakau, dan mereka menerapkan sistem tumpang sari, yang artinya menanam lebih dari satu jenis tanaman. Keuntungan bisa dibilang ya tadi, musim kemarau para petani tidak punya hasil panen selain tembakau. Jadi kebutuhan sehari-hari di musim kemarau itu kita fokusnya dari hasil jual tembakau tersebut. Jadinya kita nggak kosongan lah untuk buat modal atau gimana. Hasil yang bisa saya buat untuk menyekolahkan anak beli itu dari tembakau. Kalau sayur itu ya itu tadi harganya kadang ya kalau lagi melejit lah ya kita panen segini udah. Tapi kalau saya sih hasil dari tembakau Mas, memang banyak dari tembakau. Iya, yaitu yang dinamakan penghasilan yang tembakau itu, makanya itu istimewanya itu tembakau itu. Makanya
bagaimana ya kebudayaan petani itu yang dihasilkan yang lebih sukses dari petani-petani itu hanya tembakau itu. Kalau memang dari kemitraan itu menyarankan antisipasi warga bagi petani itu dapatkan keuntungan, bisa dikatakan sejahtera. Kan tetapi kalau seperti tahun kemarin cuaca memburuk sehingga hasil panen kita juga tidak baik, sehingga turun harga, itu ya merasakan susah sekali. Akan tetapi 2 tahun yang lalu itu ya juga merasakan ada keuntungan, walaupun tidak sepuas atau keuntungannya cuma sedikit, tapi ada keuntungan. Para petani menyadari bahwa hasil utama dari tembakau akan menjadi rokok dan mengetahui jika rokok memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan. masih kurang kuning lagi tuh. Ini udah berapa lama katanya Pak? 7 malam. 7 malam ya Pak? 7 malam. Berarti ntar lagi apanya Pak? Panennya? Kuning sempurna. Ini kan belum kuning, masih hijau ini. Oh iya, belum kuning. Kuning sempurna. Tahu ya, hasil tembakau dari sini kebanyakan ke rokok ya. Tani daerah sini itu bekerjasama dengan pabrik-pabrik rokok yang udah ternama, dan kebanyakan hasil dari seluruh tembakau di sini itu dikirim ke pabrik-pabrik tersebut. Untuk petani tembakau itu sangat bermanfaat, tapi untuk rokok ya itu tergantung kembali lagi ke konsumennya. Untuk bagi saya, untuk para petani kan yang menguntungkan, kita cuma hanya menanam dan menjualnya. Nah, untuk apa ya, pengaruhnya itu kembali lagi ke konsumen. Para petani kan hanya bisa menjual ya. Para petani juga belum tentu perokok berat. Nah, untuk kembali ke konsumen jadi kadang untuk berbahaya atau enggaknya kan penggunaannya, mereka menggunakannya terlalu berlebihan atau gimana, dan tidak memperhatikan kandungan-kandungan yang ada dalam rokok tersebut. Apa itu, tiap orang itu kan semuanya kan itu pasti merokok, ada yang tidak, tapi pasti banyak yang merokok. Tapi kalau ya tidak menanam tembakau, itu kan petani kan hasilnya yang disusah payahkan ya cuma tembakau itu, hasilnya paling besar itu tembakau itu. Karena gini, kalau dari kesehatan memang dianjurkan tidak boleh merokok, dianjurkan tidak boleh nanam tembakau. Tapi saya sendiri hasil yang utama dari tembakau, bahkan suami ngerokok, anak juga ngerokok. Bahkan pajak yang paling besar itu pihak cukai kan dari tembakau, Mas. Gitu. Kita kembali ke pribadi masing-masing ya, istilah ngerokok boleh lah, tapi ya kita masih bisa jaga kesehatan kayak gitu. Itu kan cuma peringatan, iya kan? Yang ditaruh di anu kan cuma peringatan tuh itu. Lah mungkin ditaruhkan di situ itu cuma sebagai peringatan. Kalau masalah kondisi kesehatan ataupun itu nanti membahayakan, itu mungkin udah ada tersendiri yang harus mengarah ke situ. Pendapatan terbesar para petani berasal dari tanaman tembakau. Tidak memungkinkan untuk berganti tanaman lain. Meskipun menyadari tembakau akan diolah menjadi rokok. Oh, kalau gitu gini. Kan bagi petani itu sifat-sifatnya atau antisipasinya untuk meraih keberhasilan kita untuk tani, itu kalau yang kami tanam itu hanya satu jurusan tembakau, itu mungkin tidak ada tumpang sari yang lainnya. Harapan kita segala kebutuhan kita bisa tercukupi karena juga kita tambahkan tanaman plus tumpang sari itu. Jadinya kalau kita fokus hanya tembakau dok, di samping itu bisa dikatakan tanaman musiman toh tembakau. Nah itu di saat kita nganggur itu harus menanam tumpang sari itu. Harapan kami juga untuk menambah hasil kita harian kita untuk mencukupi ekonomi kita. Kalau untuk yang merokok ya,
silahkan, pesan saya itu kalau mau ngerokok boleh aja, kan itu hak pribadi mereka toh. Tapi saya cuma minta itu bisa jaga diri, juga bisa menjaga tata tertib, istilahnya kalau di wilayah di sini ada yang tidak merokok, kita wajib bisa menghormati, kan tidak boleh merokok kayak gitu. Ya, mungkin bagi saya itu orang-orang yang petani tembakau itu bisa dimanfaat supaya tembakau itu bisa berhasil bagi petani-petani itu gitu. Makanya para petani ya jangan merasa lemah gimana ya untuk mengurangi tembakau atau gimana. Ini bersemangat. Kalau ada solusi lain untuk menanam tanaman selain tembakau, cobalah kita coba gitu. Untuk irigasi air dibuat atau gimana. Dan untuk para konsumen ya kurangi rokok, jaga kesehatan, gitu aja. Para petani tembakau merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, tembakau adalah sumber pendapatan utama mereka yang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, di sisi lain, mereka juga mendukung kesehatan para perokok. Hasil keringnya sebelum di packing untuk pengiriman ke gudang-gudang tembakau, gudang-gudang pembelinya. Mereka berharap bahwa generasi ke depan lebih peka lagi terhadap sosialnya. Mereka juga berharap generasi ke depannya tidak hanya mempedulikan keuntungan, namun harus juga memperhatikan sosialnya.